Kembali lagi, komunitas jelajah budaya menjelajahi tempat-tempat bersejarah di sekitar Jalan Pangeran Jayakarta. Di sepanjang jalan ini banyak kisah menarik dan unik. Perjalanan diawali dari Taman Stasiun, kemudian menyusuri Stasiun Jakarta Kota hingga Jembatan Jasen. Dari ujung Jalan Pangeran Jayakarta yang dulu dikenal dengan Jayatrawek, banyak tinggalan sejarah mulai dari Gereja Sion, Monumen Peter Elberfeld, Kampung Pecah Kulit, Makam Raden Kartadria hingga Makam Sao Bengkong, Kapitan pertama di Batavia. Struktur kaitannya tuh ya, bagi penumpang di bagian atasnya itu juga salah satu yang bangunan yang lama ya, itu bangunan yang asli itu sekarang tujuannya tidak untuk ruang kelas tapi untuk aula. Jadi yang ruang kelas. Setelah melakukan registrasi ulang di Taman Stasiun, kemudian peserta menuju ke Jembatan Batu. Di sepanjang perjalanan terlihat beragam bangunan lama yang masih dapat kita lihat hingga saat ini. Jalan Pangeran Jakarta. Nah, ini ujung dari jalan Pangeran Jakarta. Di luar kota ya. Dan di atas kotanya itu yang kota ya. Ya. Pertama-tama, tempat yang kami kunjungi adalah Gereja Sion yang berada di Jalan Pangeran Jayakarta. Gereja tertua yang masih berfungsi dengan baik hingga saat ini. Gereja Sion dibangun pada tahun 1692 oleh para pembesar POC dan gereja di Batavia dengan nama De Nieuwe Portuguese Boeteker, menggantikan Portugis Bulteker yang sempat terbakar habis di dalam tembok kota Batavia. De Nieuwe Portugis Bulteker selesai dibangun pada tahun 1695. Pada awalnya, gereja ini diperuntukkan bagi orang-orang tawanan Portugis Mardijikers. Gereja Sion terbagi atas ruang ibadat, mimbar, balkon, dan kantor gereja. Selain itu, gereja memiliki koleksi kursi besar berukir yang dibuat pada pertengahan abad ke-17. Kemudian sebuah organ yang ditaruh di atas balkon gereja. Gereja memiliki 7 jendela besar dan tegel terbuat dari batu andesit. Bentuk atap trapezium, pintu utama terdapat di utara dan pintu lainnya berada di sebelah barat. Di sebelah barat gereja terdapat beberapa makam. Salah satunya yaitu Gubernur Jenderal Hendrik Zwaardekron. Sebuah lonceng buatan tahun 1675 masih terpasang di sisi utara serambi gereja. Saat ini, Gereja Sion telah ditetapkan sebagai cagar budaya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 193/M/2017. Kemudian, para penjelajah budaya menuju ke Monumen Peter Elberfeld. Prasasti ini dimaksudkan sebagai peringatan kepada penduduk Batavia kala itu agar tidak melakukan perlawanan kepada pihak kolonial.
Peringatan yang ditulis dalam bahasa Belanda dan Jawa awalnya berada di daerah kawasan elit bernama Jayacrawek atau terletak di Jalan Pangeran Jayakarta sekarang. Prasasti ini didirikan setelah dilaksanakannya hukuman kepada Pieter Elberpelt, Raden Kartadria, dan 23 orang pengikutnya yang didakwa memberontak kepada pihak kolonial. Pieter Elberpelt adalah seorang pengusaha kaya keturunan Jerman yang memiliki ratusan hektar tanah yang diwariskan dari ayahnya, Pieter Elberpelt Senior. Selanjutnya, perjalanan menuju ke bangunan Vihara Kema yang berada di depan pasar Pecah Kulit. Toponimi asal-usul nama kampung Pecah Kulit berhubungan dengan sejarah Pieter Elberpelt pada saat dihukum dengan ditarik 4 ekor kuda. Stadion Jakarta. Ini baru tahun 92 ya. Segini sih sudah ada 3 lantai ya. Karena posisi sudah di tengah tahun ini masih posisi naik. Perjalanan jelajah kota tua dilanjutkan dengan mengunjungi makam Anteng Kartadria. Pada sebuah papan terinformasi, makam keramat Anteng Kartadria dilarang merusak, mengotori, dan merubah bentuk keadaan benda dan lingkungan situs peninggalan sejarah purbakalaan ini. Siapa yang melanggar larangan ini dapat dikenakan sanksi berdasarkan Monumental Ordonansi STBL 238 tahun 1931. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Wilayah Jakarta Bidang Permusiuman dan Kepurbakalaan. Berdasarkan papan tersebut, situs makam ini menjadi bagian dari situs-situs bersejarah yang berada di Jakarta. Perjalanan kami akhiri dengan mendatangi makam Kapitan Tionghoa pertama di Batavia, yaitu Soe Bengkong. Makam ini berada di Gang Taruna Jalan Pangeran Jayakarta. Makam kuno dan langka ini memiliki 3 buah batu nisan berinskripsi dalam bahasa Tionghoa dan Belanda. Sebelumnya, makam ini di atasnya terdapat sebuah bangunan tempat tinggal. Kemudian tahun 2006 makam ini dipugar dan dikembalikan lagi seperti kondisi awal. Soe Bengkong adalah kapitan pertama masyarakat Tionghoa yang berada di Batavia, menjabat sejak 1620 hingga 1636. Pada siang hari ini kita berakhir di sini. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada kekurangan dalam memberikan informasi. Nanti bisa di-share lagi. Yang belum gabung di IG-nya silakan bisa di Komunitas Jelajah Budaya untuk mengetahui. Itulah jelajah komunitas jelajah budaya di area Pangeran Jayakarta. Terima kasih dan sampai jumpa.